Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dan hari ini saya akan menyampaikan lanjutan materi yang berkaitan dengan wanita dan neraka. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa wanita yang sudah diperlihatkan oleh Rasulullah, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa banyak wanita yang berada di neraka, di antara salah satu yang menyebabkannya adalah karena wanita banyak yang kufur. Tetapi kekufurannya justru bukan kufur terhadap Allah, tetapi kufurnya adalah terhadap suami, yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa seandainya wanita itu sudah diberi apapun oleh suaminya, yang begitu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun dengan diberi nafkah oleh suami dengan yang baik, tetapi ketika ada masalah sedikit saja, suami yang tidak dia suka, ada sedikit saja yang tidak disuka dari suaminya, maka sang istri akan mengatakan bahwa saya tidak pernah menerima kebaikanmu sama sekali. Ini adalah salah satu sifat dari seorang wanita yang di dalam hadis itu disebut dengan mengkufuri suami. Jadi bukan mengkufuri Allah, mengkufuri atau menutupi pemberian suami yang sudah diberikan kepada istrinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentu saja tidak hanya itu saja yang menyebabkan kenapa banyak wanita berada di neraka. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita perkirakan atau barangkali kalau kita pikirkan, ternyata memang banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh wanita dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, wanita biasanya suka menyampaikan hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Mendengarkan isu, mendengarkan berita tanpa disaring, tanpa diolah, terus biasanya gampang sekali menyampaikan kepada orang lain sesama wanita. Satu contoh, misalnya ada seorang wanita yang datang atau barangkali yang sedang ke pasar, kebetulan di pasar ketemu dengan temannya, yang kemudian temannya menyampaikan dengan bisik-bisik, kamu sudah tahu berita ini enggak ya? Berita apa? Coba dikasih tahu. Enggak usah lah. Mengejar terus, berita apa? Setelah dikasih tahu, walaupun berita tadi itu benar, si A katanya selingkuh dengan si B. Katanya anaknya si A sekarang lagi berdekatan dengan si B, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai seorang wanita, kadang-kadang ketika mendengarkan ini, hatinya atau hati kita biasanya merasa ingin dan ingin disampaikan orang lain, walaupun berita yang dia terima belum tentu ada kebenarannya. Berbeda dengan kaum laki-laki, ketika dia mendengarkan berita yang seperti itu, cuma didengarkan saja di telinganya, sampai di rumah biasa-biasa saja, nggak pernah disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau perempuan mendengarkan itu pasti disampaikan, minimal di rumahnya disampaikan kepada suaminya. Apalagi zaman sekarang, tidak lagi perlu ketemu, mendengarkan berita A langsung di-share.
bikin status, dikirim ke semua grup, disampaikan bahwa ini fakta yang benar dan yang lain sebagainya. Ini adalah salah satu kenapa di antara salah satu sifat yang dimiliki oleh perempuan. Jadi senang bergosip ya. Mohon maaf sekali lagi bahwa ini tidak semua. Tetapi saya sebagai wanita juga menyadari kadang-kadang kita itu gampang sekali menerima sesuatu hal tanpa kita koreksi dan senang menyampaikan kepada orang lain yang belum tentu ada kebenarannya. Walaupun toh berita itu benar, maka apa untungnya bagi kita untuk menyampaikan kepada yang lain? Itulah yang perlu kita perhatikan. Di dalam sebuah hadis disampaikan, salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisan. Sekali lagi bahwa zaman sekarang tidak perlu lagi ketemu dengan mulut, tidak perlu ketemu dengan adu mulut, berbicara dan lain sebagainya. Tetapi kita gampang sekali meyakini kebenaran dari suatu berita. Apalagi berita itu menguntungkan dalam satu pihak. Sebagaimana kita tahu, mungkin banyak booster-booster politik yang dengan sengaja membuat berita anonim yang tidak ada siapa akunnya, tapi kita itu karena tidak suka dengan seseorang, maka akhirnya gampang sekali untuk meng-share, menerima berita mentah-mentah dan di-share ke teman yang lain. Nah, inilah salah satu sifat yang kita miliki, termasuk perempuan tidak bisa menjaga lisannya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi bahwa yang dipanggil selalu orang-orang yang beriman. Karena apa? Orang-orang yang beriman biasanya sudah ada mempunyai sedikit sifat kuat, keimanan, sehingga yang dipanggil adalah wahai orang-orang yang beriman. Jika kamu beriman maka dengarkan berita ini, begitu maksud. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jauhilah sifat-sifat prasangka. Prasangka yang belum tentu kebenarannya, monggo dijauhi, silahkan dijauhi. Jangan kita gampang menerima berita yang sifatnya belum tentu benar. Maka jauhilah hal-hal yang bersifat prasangka. Atau kita sering mendengar dengan kata suudzon, berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Berprasangka terhadap orang lain, yang mana barangkali berita itu hanya mendengarkan dari salah satu pihak, terus kita sudah yakini kebenarannya. Jangan berprasangka. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kejelekan orang lain. Kebanyakan kita kalau ketemu orang atau barangkali ketemu teman, duduk-duduk, tentu yang senang kita omongkan adalah aib orang lain. Padahal kalau kita mau mengoreksi, betapa banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Betapa banyak kekurangan yang sudah kita lakukan. Tetapi kita mempunyai sifat senang mengkoreksi orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, yang mana orang lain tersebut belum tentu salah. Tetapi biasanya kita punya sifat seperti itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, dan janganlah kamu mencela sebagian yang lain.
punya porsi sendiri-sendiri. Ada orang yang kekuatannya seperti ini, ada orang yang lain kekuatannya seperti itu, ada orang yang akhlaknya seperti ini, ada yang akhlaknya seperti itu. Berbeda memang, tetapi jangan kita mencela sebagian dengan yang lain, karena orang yang kita cela belum tentu orang tersebut justru lebih jelek dari kita. Jangan-jangan malah kita yang lebih jelek dari mereka. Jangan membicarakan aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Di dalam ayat ini dijelaskan, bahkan dibandingkan bahwa apakah salah satu kamu semua suka makan daging bangkai saudara sendiri? Apakah kita suka makan bangkai daging saudara sendiri? Fakarihtumuhu, pasti kamu semua akan membencinya, pasti kamu akan tidak suka, pasti kamu akan jijik. Jangankan bangkai saudara, bangkai hewan yang jelas-jelas barangkali waktu masih halal saja bisa dimakan, kita nggak mau, dan memang itu haram. Tetapi kalau kita membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, metani kesalahan orang lain, itu sama saja kita sudah memakan bangkai dari saudara kita. Fakarihtumu, pasti kamu akan merasa jijik. Fakarihtumu, pasti kamu tidak suka. Fakarihtumu, pasti kamu tidak mau. Wattaqullah, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Jangan punya prasangka, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan mencari aib orang lain, jangan mencaci maki orang lain. Takutlah kamu kepada Allah, karena Allah tidak mengajarkan hal yang semacam itu. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah suka dat yang maha menerima tobat, lagi dat yang maha welas kasih, atau dat yang kasih sayang. Ayat ini walaupun diuraikan seperti itu, tetapi ditutup dengan seandainya kita kok sudah terlanjur melakukan hal-hal yang tidak disuka, seperti suka mencela, suka ngerasani dalam bahasa Jawanya, maka kembalilah kita kepada Allah. Karena Allah dat yang maha menerima tobat, lagi dat yang maha welas kasih. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebenarnya untuk umum, tidak hanya kepada wanita. Tetapi saya menyampaikan ini karena kebanyakan yang senang dengan hal-hal gosip itu memang perempuan. Acara-acara di televisi yang subur makmur adalah hal-hal yang berkaitan dengan gosip, sehingga ada orang yang mengatakan digosok semakin sip, tanpa memperhatikan apakah orang lain yang sedang dibicarakan, apakah orang lain yang sedang digunjing itu senang dengan perbuatan kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kepada materi yang berkaitan dengan wanita dan neraka. Karena kita tuh sudah tahu bagaimana seseorang itu bisa masuk neraka, karena kita sudah tahu bagaimana seseorang itu bisa masuk surga, maka sebagai wanita hendaknya bisa memilih, hendaknya bisa memperhatikan diri bahwa ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan ada hal-hal yang harus kita hindari. Tentu saja saya sebagai orang wanita yang sangat ingin belajar supaya mengurangi jatah penghuni neraka, supaya penghuni neraka tidak didominasi oleh kaum hawa seperti yang sudah disampaikan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir pertemuan ini saya akan menyampaikan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar, berkatalah yang baik, atau lebih baik diam. Seandainya tidak ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, maka lebih baik kita diam. Jika kalau kita berbicara bisa menimbulkan masalah terhadap orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.